Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kembali kita lanjutkan pada hari ini materi pembelajaran kita, agama Kristen. Adapun yang menjadi topik dan tema kita pada hari ini adalah relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Sekali lagi, hubungan yang positif antara keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, Alkitab berkata bahwa orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik supaya anak yang dianugerahi di tengah keluarga itu menjadi kuat dan menjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Artinya, ketika Tuhan percayakan anak di tengah rumah tangga, maka orang tua diberikan tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, merawat, mengasuh, dan terutama mendidik anak yang dianugerahkan oleh Tuhan tersebut. Maka setiap orang tua itu akan bertanggung jawab secara langsung dengan Tuhan atas anak-anak yang dianugerahkan kepada keluarga. Dan anak kuat secara intelektual, secara spiritual, secara emosional itu diawali dari rumah. Jadi rumah adalah tempat pembentukan pertama bagi seorang anak, di mana guru utama di situ adalah orang tua. Jadi guru yang utama itu bukan guru di sekolah formal, tapi ayah dan ibu adalah guru yang pertama mengenalkan kehidupan kepada anak-anak, sehingga anak-anak memiliki konsep-konsep pemahaman tentang hidup. Dan anak itu juga membutuhkan sekolah formal, di mana dia di sana dibentuk, diajari, dipersiapkan, dilatih untuk mempertajam kemampuan dan skill, supaya seiring dengan waktu bertumbuhnya usia, anak-anak tersebut memiliki kemampuan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan dalam konteks keluarga. Bagaimana di rumah kita diajar berinteraksi dengan orang tua, bersosialisasi dengan anggota keluarga yang lain. Dan dalam bersosialisasi, berinteraksi tentu diajarkan norma-norma, diajarkan tegur sapa yang santun dan sopan, sehingga akan membentuk sebuah karakteristik seorang anak nanti yang juga akan dipraktekkannya di luar rumah. Jadi apa yang dipraktekkan anak di luar rumah adalah berawal dari rumah. Kalau anak kasar, berarti di rumah juga gambarannya dia kasar. Kalau anak tersebut ya santun, berarti di rumah juga dia santun. Nah, anak harus berinteraksi positif dengan anggota keluarga yang lain, misalnya kakak, abang, adik, dan dalam kategori keluarga inti dan keluarga besar. Nah, dia juga harus memperoleh pendidikan secara informal dari orang tua melalui proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi adalah pengenalan proses kehidupan oleh orang tua. Nah, edukasi melalui pembiasaan atau habit formation. Jadi terbiasa atau membiasakan diri untuk berlaku santun, sopan, Jadi itu semua adalah edukasi. Nah, keluarga adalah rumah pertama, wadah bertumbuh bersama bagi seorang anak. Dan rumah adalah tempat yang sangat nyaman, kondusif, berlindungan, untuk anak-anak. Nah, pendidikan dalam konteks gereja. Nah, fakta bahwa anggota gereja yang bervariasi dan beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua,
adalah satu kebutuhan untuk kita boleh ada bernaung di dalamnya. Nah, pendidikan dalam konteks gereja disebut dengan pendidikan non formal. Nah, apa yang kita dapat dari pendidikan non formal berupa kesaksian hidup, khotbah, ya, testimoni dari para hamba Tuhan, pengajaran doktrin tentang kebenaran. Nah, itu juga pendidikan dalam konteks gereja. Jadi teladan-teladan hidup, norma, nilai, ya, penguatan-penguatan dari hamba-hamba Tuhan pendeta adalah edukasi yang sangat juga perlu untuk seorang anak. Selanjutnya adalah pendidikan dalam konteks sekolah. Nah, pendidikan ini disebut dengan pendidikan formal. Kenapa disebut formal? Karena dia terprogram dan tetap dapat dijabarkan. Lalu ada kurikulum, diasuh oleh guru-guru yang handal dan berpengalaman, yang tentu memiliki basic dan latar belakang seorang pendidik dari disiplin ilmu yang sudah ia miliki. Lalu di pendidikan formal ada ujian, ya, ada ujian tertulis, lisan, praktikum, keterampilan, ada penegakan disiplin, ada tanggung jawab dan hak yang diterima oleh siswa. Lalu ada mata pelajaran yang bervariasi yang dipelajari untuk memperkuat nilai-nilai Kristiani, memperkuat kecerdasan intelektual, kecerdasan afektif dan psikomotorik seorang anak. Nah, relasi antar sekolah dan rumah. Guru dan orang tua harus ada komunikasi yang intens dan baik. Guru harus terus menggali informasi terkait dengan si anak di rumah. Orang tua menggali informasi bagaimana anak di sekolah, lalu disinkronkan untuk mencari solusi jika ditemukan ada kendala dan masalah. Lalu saling untuk mendidik. Jadi guru dan orang tua saling kerjasama berkontribusi untuk memberikan edukasi kepada anak. Guru di sekolah, orang tua di rumah. Namun semua dalam bingkai bagaimana anak ini terarah dan diarahkan. Lalu sekolah itu sekunder, rumah itu primer. Tapi pada relasi dan hubungannya sama-sama saling membutuhkan. Jadi barometer anak di sekolah adalah dari rumah. Barometer anak di rumah adalah dari sekolah. Jadi sekolah, rumah sangat ada kaitan dan korelasi. Hubungan antara guru dan orang tua haruslah hubungan yang harmonis dalam rangka mendukung, memotivasi, mengevaluasi perkembangan seorang anak sehingga akan semakin maksimal, positif, dan terarah. Ini penjelasan materi kita pada hari ini anak-anak. Nanti silakan disimak dan kerjakan nanti soal latihan yang nanti akan share di grup masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Semangat belajar, jaga kesehatan, tetap prokes, minum air hangat yang banyak, dan tetap berdoa. Terima kasih buat atensi pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.